nggak tadi? Sumpah nggak kerekam anjir. Serius? Kok kan kalian kan udah di rumah 4 bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan kan, hampir 3 bulan. Berarti udah nggak sholat Jumat berapa kali? Oh, ya 3 bulan lah. Berarti 12 kali ya? 12 kali. Tenaga medis Oh, untuk menurunkan. oh, so sweet. Jadi saya. Oh. Sebelum memulai cakap-cakap, tolong di-subscribe ya channelnya, karena subscribe itu gratis. Makin banyak yang subscribe, makin semangat aku buatnya. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Makasih ya udah di-subscribe. Tadi tuh kami nanya, si Yasir, Nanda, aku tuh udah nggak sholat Jumat, udah 3 bulan, jadi sekitar 12 kali nggak sholat Jumat, digantikan sama sholat zuhur. Akibat himbauan pemerintah untuk di rumah aja. Tapi walaupun di rumah aja, terus tiba-tiba ada berita itu ada berita bandara dibuka, terus orang-orang pada ngantri di bandara untuk naik pesawat. Terus kok ngerasa percuma nggak selama di rumah 3 bulan ini? Nanda mau pulang sekarang makanya. Iyalah, pulang kesel pasti. Bukan mudik. Kok kesel kenapa kok kira-kira, coba? Ya kesel aja, kita berkorban gitulah istilahnya ya, untuk menahan, bersabar gitu ya, untuk menahan penyebaran ini kan. Ya. Mencegah penyebaran. Ini mereka malah kayak gitu. Ya siapa nggak kesel gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dikasih kelonggaran untuk bisa pulang, kau pulang nggak ke Medan? Pulang lah. Tapi dengan persyaratan kau harus bebas corona, pakai surat tugas kayak begitu-begitu. Tetap pulang. Kayaknya aku lebih malas ngurus surat-suratnya lah. Aku lebih malas ngurus itunya lah daripada pulangnya. Tapi kalian bingung nggak sih, maksudnya beda-beda gitu apa yang dikeluarkan peraturan itu, misalnya benar-benar lokasi A gitu benar-benar nggak boleh keluar kemana-mana, tapi omongan yang lain malah boleh tapi dengan batasan, dengan A bla 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 dan yang lain kayak gitu. Itu gimana? Si A emang daerah lokasi A misalnya yang terpapar zona merah benar-benar kayak nggak boleh kemana-mana, terus misalnya di rumah aja, jadi kayak banyak yang harus diliburkan, kayak cuma perusahaan. Jadi akhirnya kayak nggak ngerti ya, kayak kucing-kucingnya apa tetap kayak menyuruh karyawan untuk masuk dan tetap dilakukan. Tumpang tindih itu peraturannya, misalnya yang A bilang nggak boleh strict, tapi yang misalnya yang B bilang boleh tapi dengan pembatasan, dengan ini itu banyak alasan gitu. Itu gimana menurutnya? Kalau aku sih bingung sebenarnya jadinya. Kalau aku sih, kalau kegiatan yang urgent banget untuk sebagai tindakan medis ya harus kerja. Kalau yang bisa ditunda ya ditunda. Tapi kalau untuk pulang kampung ditunda dulu deh. Kok Anis sekarang di kampung? Ya Anis kan pulangnya udah lama. Oh gitu. Terus, Nanda, kau tahu nggak bedanya pulang kampung sama mudik? Tahu lah. Apa? Kan tadi kasih tahu Pak Presiden. Apa? Kalau mudik itu dia KTP-nya Jakarta, mengunjungi keluarganya yang di kampung, terus nanti bisa balik lagi ke Jakarta, itu mudik. Kalau pulang kampung, dia nggak balik lagi. Dia KTP-nya misalnya KTP Medan nih, kayak aku nih, KTP-nya masih Medan, ya kan, balik lagi ke Medan. Nah itu pulang kampung namanya. Nanti nggak bisa balik lagi dong.
nggak bisa balik lagi. Karena menurut Pak Presiden yang pulang kampung itu orang-orang yang di PHK, yang dirumahkan. Jadi kan dia begitu nyampe kampungnya udah dia ngapa-ngapain nggak balik ke sini. Gitu. Kan kampungnya ngapain? Ya itulah nambah anak lah. Iya. Oh gitu. Nah, berarti harusnya Nanda bisa balik kampung dong. Bisa, tapi nggak bisa balik sini lagi. Jadi pilihannya, kau mau tetap kerja, mau uang apa tetap bersama keluarga? Oh tetap kerja. Oh gitu. Dengar-dengar katanya emang gitu. Aku yang apa arus baliknya itu akan susah untuk pada masuk ke Jakarta. Jadi kalau misalnya nih ya Arjen gitu mau pulang kampung misal dalam keadaan darurat, ya terus kan ada persyaratan ya, harus ada surat dari kantor. Kalau misalnya dia dinas. Nah tapi kalau misalnya dia itu orang tuanya atau keluarganya ada yang sakit atau meninggal, dia harus ada surat dari rumah sakit atau surat pernyataan bahwa ada keluarganya yang meninggal gitu. Kira-kira kalau misalnya staff-staff yang mengeluarkan surat itu lagi WFH, terus dia mau pulang banget nih, terus itu gimana ya? Yang WFH kan nggak semua, pasti ada yang sebagian yang WFO kan. Terus tanda tanganin siapa? Kalau aku di kantor selama ini tanda tangannya virtual. Jadi ada persetujuan dulu kan dari atasan atau manajemen misalnya. Nanti manajemen ngirimkan itunya, tanda tangan virtualnya. Diproses dalam berapa jam? Ya kalau ini kan untuk internal ya sebentar. Ya kalau untuk eksternal ya nggak tahu. Kalau ini kan kebutuhan surat menyuratnya untuk kebutuhan internal. Ya. Terus tadi ngapain? Kok cepat kali ngangkatnya? Nggak ada lagi main HP. Tiba-tiba ngangkat udah pakai kerudung, udah lengkap gitu, kayak mau kemana gitu. Iya. Ya, Anies kan udah bersuami sekarang ya, dia harus tetap cantik lah di rumah. Oh gitu. Iya. Itu kan pahala ya Nis di bulan puasa. Nis, gimana dampak COVID terhadap rumah tangga Nis? Apa nih? Apa dampak COVID ini terhadap rumah tangga Nis? Ada dampaknya nggak? Ada, jadi positif. Nggak terlihat dampaknya Anda. Belum terlihat dampaknya ya. Belum terlihat. Jadi jadi lebih sering di rumah ya Nis. Iya. Jadi kira-kira kalau di rumah ngapain ya Nis kalau lagi corona gini? Kalau yang udah punya pasangan ya, kalau misalnya sendiri-sendiri kan kami udah pada tahu ya ngapain. Tuh, kenapa? Ya udah jalan-jalan aja gitu. Nggak usah ngikutin yang dihimbau sama pemerintah. Kenapa sih? Ya, Kalau aku ya kalau aku di rumah, kalau misalnya nggak kebutuhan hal aja untuk masuk ke kantor, kerja ke rumah sakit, ya nggak kemana-mana, di rumah aja. Kita juga takut misalnya interaksi di luar misalkan, terus kerumunan kan worry juga sama diri sendiri gitu. Misalnya ya worry sama diri sendiri, apalagi untuk misalnya menularkan, karena kan misalnya kita dugaannya kan membawa gitu, karena kan notabene kerjanya kayak di rumah sakit gitu kan, dugaan untuk sebagai carrier-nya kan tinggi gitu, jadi lebih baik dia di rumah sih. Paling kalaupun keluar karena mungkin bosen di rumah ya kayak mungkin keliling rumah aja gitu, jalan kayak lain-lain kecil gitu, itu pulang lagi ke rumah, jadi tetap gitu aja untuk mengusir kebetean. Cuma ya nggak yang kayak pergi ke temu teman di luar ngobrol-ngobrol, kalau enggak, kalau kayak gitu
janganlah kita ngebantu para tenaga medis untuk menurunkan so sweet. Jadi saya. Terus kau kemana? Di rumah aja. Terus kemana lah nanti waktu Lebaran pertama? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Kalau Nanda kayak mana, Nan? Aku ke rumah Yasir. Ke rumah. Oh gitu. Ada kayak apa, nggak tahu berita ya, aku ada dengar selinting katanya boleh mudik lokal, jadi ke Jabodetabek katanya gitu. Jadi jangan terawih di Jabodetabek. Cuma ada lagi yang bilang ya aja dong, tahu aja penyebarannya di situ-situ ya kena juga gitu. Jadi lucu aja sih, makanya aku nanya itu tadi. Ya berubah-ubah gitu ya peraturannya. Iya. Ya gitu lah. Orang nggak pulang kampung, nggak mudik juga. Jadi akhirnya ada yang berubah nggak dari kerja normal terus sekarang COVID? Kalau aku banyak yang berubah, banyak lah. Banyak kali yang berubah. Kayak sekarang kan itu di shift kan. Kayak misalnya ada 10 peneliti. Yang masuk itu ya 5 orang, 5 WFO, 5 WFH gitu. Jadi di shift. Terus karena durasi waktu penelitiannya jadi lebih singkat, artinya kalau misalnya kita kerja dalam 1 bulan kan berarti penelitiannya bisa sampai 30 hari. Nah, kalau kita WFH berarti kan dipotong setengahnya kan, berarti 15 hari doang. Berarti pekerjaannya itu lebih padat gitu. Lebih sulitnya di situ aja sih. Jadi bedanya cuma itu. Kalau kalian bedanya apa di labmu? Bedanya itu, jadi aku kan ada operator gitu ya yang ngerjain sebenarnya. Aku kan cuman ya hands on itu juga paling beberapa, nggak sering lah. Yang hands on kan ada operator tuh di bawah. Jadi itu juga. Jadi Anda ini dia itu supervisor ya, asik. Jadi kayak susah aja gitu manajemennya gitu, kayak mereka tuh kan biasanya kita pantau langsung gitu ya, misalnya ada kegiatan apapun kita pantau gitu. Jadi karena harus WFH gini, jadi nggak terpantau dengan baik gitu, sehingga banyak beberapa kerjaan yang terbengkalai jadinya. Misalnya kayak aku kan harus di sel ya, sel culture base gitu kan ya. Jadi sekarang ini malah kendalanya sel-sel yang ditumbuhin itu malah nggak bagus gitu, malah rusak semua. Karena gara-gara ini jadi nggak, kita menaruh kepercayaan gitu sama orang, jadinya nggak percaya lagi gitu. Kita percaya nih sama dia nih, dia bisa nih ngerjain di lab. Jadi begitu kita dapat kabar selnya rusak nih, ininya begini, ada masalah begini, jadi kayak cemas aja gitu. Jadi kadang tuh aku juga harusnya WFH dan paksain juga datang ke lab gitu buat ngecek gitu. Karena ya loyalitas gitu. Nah, betul. Kemungkinan ada, pasti ada ya, cuma dilihat kayaknya kan suara aja kayaknya nggak besar ya.